Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan anugerah berupa banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat yang lain yaitu nikmat sehat, ya, kesehatan. Kemudian waktu luang sehingga kita masih dapat berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, ya, berjumpa dengan bulan Ramadan yang dimana amalan hari ini dilipat gandakan. Kita bersyukur, ya, kepada Allah diberikan nikmat iman. Untuk mencapai iman yang sejati, ya, kita dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa di sini yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ya, untuk mencapai takwa di sini kita sebagai seorang pelajar, ya, sebagai siswa, kita yaitu belajar yang pertama menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama. Karena takwa di sini menjalankan perintah Allah. Tidak mungkin kita menjalankan perintah Allah jika kita tidak mengetahui apa saja perintah Allah dan menjauhi larangannya jika kita tidak mengetahui larangan-larangannya. Nah, di sini berpuasa termasuk untuk menjadikan hamba bertakwa seperti dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sehingga kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini bertakwa termasuk akhlak yang baik kepada Allah. Nah, membahas tentang akhlak, ada juga akhlak kepada sesama makhluk, ya. Jadi dua ini yang disebut akhlak. Yang pertama tadi yang termasuk yang terpenting, ya, karena termasuk kita menjauhi larangannya, yaitu menjauhi dosa seperti syirik, ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Kita berakhlak kepada Allah yaitu termasuk menjauhi syirik dan dosa-dosa yang lain seperti dosa kita kepada sesama atau hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Di sini akhlak para pemuda mungkin, akhlak para pelajar, akhlak pemuda di manapun sempat mengalami penurunan ataupun mengalami kerusakan, ya. Nah, di sini saya bersama Mas Rifki, ya, salah seorang siswa dari SMK Muhammadiyah 1 Lenda, mungkin akan menyampaikan apa saja yang menjadi faktor-faktor rusaknya akhlak para pemuda saat ini atau zaman ini, ya. Pada Mas Rifki bisa untuk memberikan pengalamannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifka Diansyah, ya, dari SMK Muhammadiyah 1 Lenda kelas 12 TKR. Untuk menanggapi pertanyaan jenengan tersebut, ya, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan remaja atau pelajar zaman sekarang
mengalami penurunan akhlak yang baik. Nah, yang pertama yaitu mungkin dari faktor ketika atau faktor dari pergaulan di sekitarnya. Iya, pergaulan. Mungkin itu adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap akhlak atau perilaku seorang pelajar atau remaja pada zaman sekarang. Iya. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor dari media sosial. Nah, banyak sekali sekarang media sosial yang memberikan atau hiburan-hiburan yang kurang positif kepada para pelajar atau remaja pada zaman sekarang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang paling berpengaruh kepada remaja zaman sekarang yaitu kurangnya didikan dari orang tua. Seperti contohnya? Nah, contohnya seperti ketika orang tua itu sudah menganggap atau membangga-banggakan anaknya. Nah, di situ orang tua atau di situ anak merasa bahwa dirinya sudah baik di hadapan orang tua. Nah, jadi mereka sudah tidak harus berperilaku baik ketika di luar, yang penting di hadapan orang tuanya dia sudah dinilai baik. Nah, padahal orang tua yang sudah membangga-banggakan anaknya tanpa mereka mengetahui apa yang dilakukan anaknya ketika di luar rumah, itu bahkan menjadi faktor yang paling bahaya ketika anak itu menyalahartikan penilaian orang tua kepada anaknya tersebut. Nah, ketika saya sering menjumpai ketika orang tua itu membicarakan anaknya atau berbicara dengan orang lain, membangga-banggakan anaknya, bahkan malah menjelek-jelekan anak orang lain, tapi orang tua itu belum mengetahui jeleknya anaknya sendiri atau perilaku anaknya sendiri. Nah, ketika orang tua itu menjelek-jelekan anak orang lain, itu mereka merasa bangga dengan anaknya sendiri. Bahkan dia lupa bagaimana dia mendidik anaknya. Dia dulu ketika kecil anaknya dididik bagaimana. Nah, mungkin karena kurangnya didikan atau istilahnya kurangnya perhatian dari orang tua, anak itu mencoba untuk mencari perhatian kepada orang lain. Nah, namun terkadang anak itu mencari perhatian dengan yang instan, seperti kan perhatian yang instan itu cenderung pada yang negatif-negatif, seperti misalnya kenakalan remaja zaman sekarang. Nah, itu terus ketika sedang asik ngobrol, orang tua itu mendengarkan orang lain atau orang tua yang lain mengomongkan anaknya. Kalau anaknya itu terkena, misal baru-baru kemarin ada yang di daerah saya itu ada yang seperti kan sudah dilarang untuk minum minuman keras, terus merokok, tapi di luar dia tidak seperti kalau di rumah bersama orang tuanya. Nah, di situ ada salah satu orang tua yang
memberitahu kepada orang tua tersebut, orang tua pemuda tersebut. Nah, tapi apa yang terjadi oleh orang tua tersebut, yaitu ketika orang tua itu mengetahui atau diberitahu kalau anaknya berbuat yang tidak baik, malah orang tua itu marah atau menyalahkan orang yang memberitahu itu tersebut. Seakan-akan halah kayak anak iki api-api ngono iki, dalam bahasa Jawa seperti itu. Nah, mungkin bagi orang tua, ayolah jangan langsung menyalahkan orang lain ketika orang itu memberikan atau memberitahu kegiatan-kegiatan atau masalah yang dilakukan anaknya. Mungkin bisa dicari tahu lebih dulu atau dicari kebenarannya, kita tanyakan kepada anaknya. Nah, mungkin bisa seperti itu. Ya, baik ya. Mungkin selanjutnya dari masalah ini kita bisa mencari tahu solusinya. Yang pertama tadi kan anak itu di rumah diawasi, tapi ketika di luar anak tersebut bebas atau mungkin orang tua kurang memperhatikan anak ketika di luar. Ya, solusinya seperti apa mungkin dari pendapat Mas Rifki? Untuk untuk anaknya sendiri mungkin bisa lebih sedikit lebih mematuhi orang tuanya lah, baik itu di rumah maupun di luar. Ya. Karena anak zaman sekarang itu kebanyakan bahkan tidak ada yang ditakuti. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, di saat anak itu atau orang itu merasa tidak ada yang mereka takuti, nah maka semua nasihat itu tidak akan masuk kepada mereka. Baik ya, berarti anak zaman sekarang harus lebih ekstra ya dalam mendidiknya. Ya, selanjutnya untuk orang tua mungkin solusinya harus lebih giat lagi dalam membimbing anaknya ya, baik itu di luar maupun di rumah. Karena di rumah kalau sudah benar-benar terdidik, maksudnya terdidik yaitu terdidik dengan kesadaran. Mendidik anak harus sampai anak itu sadar sendiri bahwa pergaulan, akhlak itu harus benar-benar mereka terapkan walaupun tidak diawasi ya, seperti di luar. Ya. Dan ada lagi solusi dari Mas Rifki untuk para orang tua mungkin? Ya, solusinya mungkin jangan terlalu percaya dulu sama omongan anak kita ketika di rumah, ketika dia membicarakan apa yang terjadi di luar, ketika bahkan seharusnya kalau anak kita membicarakan yang baik-baik, nah itu janganlah langsung percaya. Mungkin bisa dulu dicari kebenarannya. Kesimpulannya di sini ya, orang tua benar-benar tahu apa yang dilakukan anak di luar sana ya, menanamkan nilai-nilai mungkin kejujuran ya, supaya anak lebih bisa memperbaiki ya hubungannya, komunikasi antara anak dan keluarga, tidak ada kebohongan yang ditutup-tutupi. Nah, mungkin tapi sedikit tambahan, kalau kebanyakan anak sekarang itu jauh dari orang tuanya. Ketika dia berbuat apa-apa, tapi mereka jarang untuk menceritakan, jarang bercerita kepada orang tua. Jadi ya kayak seperti yang saya obrolkan, yang seperti saya omongkan di awal tadi, kalau itulah yang sudah ditanamkan kepada orang tua, yang sudah ditanamkan orang tuanya ketika masih kecil. Ketika kecil anak itu sering
dimanja, anak itu sering apa-apa diturutin supaya biar alasan cuma biar gak nangis, terus dibiarin begitu saja. Nah, itu yang menjadikan karakter anak itu seperti orang tuanya, jarang bercerita, jarang mengasih perhatian kepada orang tuanya. Nah, itu yang ditakutkan ketika besok orang tua itu sudah lanjut usia. Nah, itu yang ditakutkan, yaitu anak itu tidak bisa merawat orang tuanya, bahkan asik dengan dunianya sendiri. Betul sekali ya. Jadi di sini mungkin solusi terbaiknya ketika kita menjadi orang tua ya, sebisa mungkin didik dari waktu kecil ya, memberikan pendidikan di waktu kecil, sehingga nantinya ketika menjadi seorang pemuda, tumbuh dewasa, dia lebih berakhlak dengan baik. Tidak kayak karakter dari orang tuanya itu sudah mendarah daging ke anak itu. Betul sekali ya. Jadi mungkin kita anak dan orang tua sama-sama memperbaiki diri ya, untuk memperbaiki akhlak yang baik ya. Mungkin demikian yang kita bisa bicarakan, mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi ya. Kita akhiri dulu percakapan hari ini. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat ya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.